Dewi Kartika, Elawati, Dita Jatiwaseso. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam segala kegiatan di sekolah ini. Oke, semua sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Ibu. Ya. Oke. Nah, karena kemarin kita sudah belajar mengenai teks mengenai fantasi, kemudian teks prosedur. Selanjutnya kita akan lanjut ke teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu mulai, ada yang udah tahu belum teks laporan hasil observasi ini seperti apa? Ibu. Oke, Dimas, gimana? Teks hasil observasi itu teks yang berisi hasil dari penelitian itu Pak Bu. Oke, bisa ada lagi yang ingin menambahkan? Sama Bu, teks hasil dari pengamatan. Pengamatan ya, ya benar sekali. Teks laporan hasil observasi ini adalah laporan dari hasil yang telah diamati ya, ataupun diteliti. Untuk anak-anak ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Ibu, oke Ella, silakan. Ini semua Bu. Ya. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Tes laporan observasi disebut juga sebagai tes klasifikasi karena berisi klasifikasi tentang jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian teks laporan hasil observasi mengandung deskripsi, ciri atau sifat umum dari sebuah objek tunggal seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di sekitar. Baik, terima kasih Allah telah membacakan. Ya benar sekali ya tadi anak-anak sudah menjelaskan bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks laporan hasil dari pengamatan ataupun penelitian. Karena observasi ini adalah sebuah pengamatan ya dari sebuah objek tunggal seperti benda ataupun hewan, tumbuhan, manusia atau peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, setelah mengetahui pengertian ini, kalian sudah ada gambaran bagaimana bentuk dari teks laporan hasil observasi? Belum ya? Belum. Oke. Kita lanjut ya. Ini baru pengertian. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu hasil dari pengamatan atau penelitian yang kekinian. Tadi sudah dijelaskan ya oleh anak-anak tadi. Teks hasil observasi ini adalah hasil dari pengamatan atau penelitian. Nah, ini untuk ciri-cirinya itu yang kekinian. Misalnya yang sekarang sedang viral ataupun yang sekarang sedang marak dibicarakan gitu, itu bisa dijadikan laporan atau dijadikan observasi gitu untuk diteliti ataupun diamati. Nah, untuk yang kedua yaitu bersifat universal ataupun bersifat umum ya. Jadi teks laporan hasil observasi ini dilakukan secara umum ataupun yang termasuk di Indonesia seperti mengamati hewan-hewan yang ada di Indonesia ataupun keindahan ataupun sesuatu lah yang ada di Indonesia seperti acara ataupun yang sedang terjadi gitu. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini termasuk dari ciri-ciri dari laporan hasil observasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI ataupun ejaan bahasa Indonesia. Kemudian membahas objek tunggal, tadi juga sudah dibahas ya. Objek tunggal yaitu objeknya satu ya, seperti membahas hewan kodok gitu. Jadi di dalam hasil observasi itu tuh dibahas secara rinci bagaimana kodok ataupun apa saja yang dimakan ataupun lain sebagainya ya. Pokoknya hanya mengenai dari hewan kodok tersebut. Kemudian yang kelima, tidak ada bagian penutup ataupun simpulan dari penulis. Jadi untuk teks laporan hasil observasi ini tidak ada bagian penutup ya, atau
pernyataan umum yaitu berisi tentang pengertian atau konsep dasar dari objek yang diobservasikan serta topik apa yang diangkat dalam laporan tersebut. Nah, bagian ini pernyataan umum itu seperti orientasi ya, seperti itu. Jadi dia bagian awal itu tuh mendeskripsikan terlebih dahulu apa yang ingin diobservasi ataupun topik apa yang ingin diobservasi. Nah, selanjutnya bagian deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian ini ialah menyertakan deskripsi atau pengamatan yang menjelaskan lebih detail tentang konsep atau isi topik pengamatan yang dijadikan laporan. Nah, untuk deskripsi bagian ini lanjutannya dari pernyataan umum ya, setelah kita mendefinisikan apa yang ingin diobservasi itu, jadi nanti dirinci lagi di bagian deskripsi bagian. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini bagian terakhir. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa pada teks hasil observasi ini tidak ada bagian penutup ataupun kesimpulan. Namun pada bagian ini adanya deskripsi manfaat. Nah, di sini pengamat menjelaskan tentang manfaat atau kesimpulan yang diperoleh dari proses observasi selama kurang waktu tertentu. Nah, tadi mengapa tidak ada bagian penutup atau manfaat? Karena di sini pada struktur dari teks laporan hasil observasi itu dinampakkan deskripsi manfaat. Nah, ini masuk dalam kesimpulan ataupun penutupnya ya untuk struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, setelah sampai sini adakah yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Belum. Oke, lanjut ya. Jadi sudah paham untuk struktur dari teks laporan hasil observasi? Sudah ada gambarannya ya. Jadi untuk yang pertama itu bagian awal. Bagian awal dari sebuah teks tersebut, nah itu berisikan tentang deskripsi dari hasil observasi itu. Misalnya tentang hewan sapi gitu. Jadi di bagian awal itu mendeskripsikan sapi itu apa gini. Kemudian yang kedua itu deskripsi bagian. Nah, ini bagian yang sangat rinci. Misalnya sapi itu tuh terdapat jenis berapa jenis sapi ini gitu. Kemudian yang ketiga itu manfaat, menjelaskan manfaat dari hasil observasi tersebut. Ya, jadi manfaatnya itu apa gitu. Seperti penutup lah. Jadi ini seperti bagian awal, inti dan juga penutup. Nah, untuk kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk yang pertama, Dimas bisa bantu Ibu membacakan? Pembahasan teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kata kerja biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Dalam hasil observasi, pengamatan yang kita lakukan biasanya dituangkan dalam kalimat yang mengandung kata kerja. Contoh observasi seperti kata melompat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kata kerja dalam kalimat tersebut adalah melompat. Oke. Yang kedua, Dewi bisa Ibu membacakan? Yang kedua, menggunakan nominal. Artinya adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang digunakan. Nominal bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Bisa juga sebagai tempat. Nominal juga bisa diikuti oleh adjektiva baik secara langsung atau disisipi oleh kata yang. Misalnya, kata adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Kata memangsa serangga yang lebih kecil untuk bertahan hidup. Nominal dari kalimat itu yakni kata, hewan amfibi, dan serangga. Oke, untuk yang terakhir, Dito bisa membacakan tadi sudah. Terakhir itu penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung
Dalam teks laporan hasil observasi, penulis harus menghubungkan temuannya menjadi satu rangkaian pengetahuan yang logis. Untuk itu, konstruksi biasa digunakan. Contohnya ketika mengamati kata, hasil temuan adalah kata keempat, kata memiliki arti belakang yang lebih panjang. Keduanya bisa digabungkan menjadi kata keempat dengan arti belakangnya yang lebih panjang. Konstruksi dari kalimat itu adalah dengan. Ada banyak konstruksi yang bisa digunakan bergantung pada kebutuhan. Terima kasih anak-anak yang telah membacakan. Nah, ini untuk kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama itu menggunakan kata kerja. Nah, di sini pasti ya ada kata kerja di dalamnya karena laporan hasil observasi ini merupakan suatu pekerjaan ya. Jadi suatu pekerjaan pengamatan ataupun penelitian. Nah, di sini kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Nah, ini laporan hasil observasi ini tidak harus kita secara langsung melakukan observasi atau meneliti sesuatu secara langsung. Bisa juga dengan pengalaman yang dimiliki gitu. Jadi bisa memberi isi pengalaman, misalnya pernah bekerja atau pernah mendatangi suatu tempat gitu, bisa dideskripsikan sesuai dengan pengalaman yang telah dialami atau pengertian dinamis lainnya. Nah, itu ya untuk kata kerja. Kemudian untuk penggunaan nomina. Nah, nomina ini kelompok kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Nah, nomina ini sudah jelas ya, kita tahu yaitu suatu nama dari seseorang ataupun tempat. Nah, dalam teks hasil observasi itu pasti sudah ada tempat ya, tempat observasi misalnya di desa mana ataupun di kota mana gitu, itu tempatnya. Kemudian benda apa yang diobservasikan ataupun hewan apa yang diobservasi, seperti ini yang sudah dicontohkan ya. Misalnya katak adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air. Nah, ini katak ini masuk dalam nomina ya, dan hewan amfibi juga. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi, yaitu kata hubung ya. Kita sudah tahu ya kata hubung itu ada apa saja, ada dengan, dan lain sebagainya ya. Jadi itu digunakan sesuai kebutuhan seperti yang sudah dicontohkan ini. Dalam meneliti kata keempat, kata memiliki kaki belakang yang lebih panjang. Keduanya bisa digabungkan menjadi ini kalimat yang benar ya, menggunakan konjungsi, yaitu kata melompat dengan kaki belakang yang lebih panjang. Nah, untuk kalimat sebelumnya kan lebih panjang ya daripada kalimat yang setelah menggunakan konjungsi. Jadi untuk kebahasan dari teks laporan hasil observasi itu lebih baik menggunakan konjungsi. Ini konjungsinya ada pada dengan ya, kata melompat dengan kaki belakang yang lebih panjang. Oke, untuk kebahasan ini sudah paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Tuh, oke. Baik. Nah, untuk ciri kebahasan dari teks observasi, yang pertama itu objek tunggal. Nah, tadi sudah dibahas ya, untuk teks observasi biasanya berisi penjelasan akan sesuatu, objeknya itu tunggal. Jadi dalam melaksanakan observasi itu tuh kita hanya melakukan satu objek saja, yaitu objek tunggal. Jadi misalnya melakukan observasi suatu destinasi wisata gitu. Jadi hanya satu itu saja yang dijadikan observasi gitu. Kemudian judul yang menarik. Nah, ketika kita melakukan laporan hasil observasi, seharusnya kita menggunakan judul yang menarik gitu, jelas, singkat, dan padat, tidak panjang judul yang diberikan gitu. Jadi bisa menarik pembaca gitu. Kemudian bahasa yang digunakan juga singkat, padat, dan jelas, dan sesuai dengan kaidah ya tadi sudah disebutkan. Nah, yang terakhir ini penting ya, teks laporan hasil observasi ini harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak rekayasa ya, bukan teks fiksi. Jadi ini
Oke, mungkin sekian untuk materi dari tes laporan hasil observasi ini. Selanjutnya kita langsung akan mengerjakan tugas ya. Kita akan bagi kelompok. Ya, jadi ini sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan tugas? Ya baik, silakan Dimas. Tugasnya sesuai fakta, kalau bisa dikasih sedikit opini biar menarik itu boleh tidak ibu? Kalau opini tersebut sesuai dengan misalnya ada orang yang mencetuskan gitu, nah orang tersebut itu yang benar-benar orang meneliti itu bisa saja, namun opini tersebut misalnya hanya karangan gitu, itu mungkin tidak bisa gitu. Jadi harus sebelumnya harus sudah ada. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Nah, oke. Tugasnya adalah kalian buat kelompok ya. Langsung saja mungkin Dimas dengan Dewi, kemudian Dita dengan Ella ya. Bisa agak tempet duduknya. Nah, untuk tugas di sini kalian bisa menggunakan gawainya ya. Kalian bisa keluarkan, kemudian kalian cari contoh dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kalian cari aja dulu contohnya, nanti tugas di rumahnya kalian bisa langsung melaksanakan hasil observasinya itu. Jadi kalian laksanakan observasi. Nah, untuk sekarang kalian cari dahulu teks dari laporan hasil observasi tersebut. Kemudian kalian cermati di situ mana bagian pernyataan umum, kemudian mana bagian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi ditandai ya. Kalian kemudian ditulis. Oke, sudah paham? Paham ibu. Nah, nanti setelah ditulis, ibu kasih waktu bisa berkelompok maju ya untuk menjelaskan secara singkat saja bagian awalnya itu bagian pernyataan umum itu yang mana, gitu bagian deskripsi bagian itu yang mana, dan deskripsi manfaat itu yang mana. Oke, paham untuk tugasnya? Ibu Ya? hanya perlu mencari dan menentukannya saja untuk Iya, hanya mencari dan menentukannya saja. Mungkin bisa ditulis sedikit, misalnya bagian awalnya saja gitu, nanti akan kalian presentasikan di depan. Temanya bebas ya, bisa tentang hewan, lingkungan, atau yang lainnya. Oke, sudah. Oke, tunggu sebentar lagi. sudah ibu. Yang kedua ada kendala. Sudah ibu. Ada satu sudah. Jadi bisa langsung maju nih untuk kelompok satu, silakan.
Satu orang perwakilan atau semua ibu? Dua-duanya saja. Jadi nanti dibagi saja bagian, misalnya bagian pertama dibacakan oleh siapa, lalu dibacakan. Ayo, berdua. Perkenalkan diri ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nimas. Saya dari ketiga. Dan kami di sini membuat teks hasil laporan hasil observasi yaitu mengenai pohon buah mangga. Pertama, pernyataan umum. Pohon buah mangga adalah salah satu jenis pohon buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Pohon ini memiliki buah yang manis dan menyegarkan. Lalu deskripsi bagiannya, pohon mangga memiliki batang yang tinggi dan kuat. Batangnya berwarna coklat hijauan, daunnya berbentuk lonjong dan berwarna hijau, bunganya berwarna putih dan harum, buahnya berbentuk bulat dan berwarna hijau kekuningan saat masih muda dan berwarna kuning kemerahan saat matang. Dan bagian ketiga yaitu deskripsi manfaat. Buah mangga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Buah ini mengandung vitamin C, vitamin A, dan serat yang tinggi. Buah mangga juga dapat membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Lanjut duduk. Oke, jadi sudah paham ya untuk kelompok 1 tadi membahas tentang pohon mangga. Jadi bagian awal itu tuh dia mendeskripsikan bagaimana apa itu pohon mangga. Kemudian bagian deskripsi bagian itu menjelaskan mengenai pohonnya gitu, kayak misalnya batangnya itu warna apa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu bagian manfaat dari pohon mangga itu ya, pohon mangga itu apa. Oke, lanjut, bisa lanjut ke kelompok 2. Silakan. Oke, bisa perkenalkan terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelumnya saya mau perkenalkan diri, saya Melati. Dan saya Dito dari kelompok 2 yang di sini kami akan membawakan teks laporan hasil observasi mengenai pantai. Jadi pernyataan umum itu ada di paragraf pertama, seperti pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Kemudian deskripsi bagian itu ada di paragraf kedua baru. Seperti pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Baik, selanjutnya yaitu di paragraf ketiga itu merupakan deskripsi manfaat Bu. Pantai contohnya ini pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan komponen abiotik. Dan paragraf terakhir itu yaitu kesimpulan, yaitu pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Nah, untuk kelompok 2 ini bagus sekali ya. Mereka membahas mengenai pantai. Jadi untuk yang pertama pernyataan umum itu menjelaskan pantai itu apa. Kemudian yang kedua itu tadi apa? Menjelaskan deskripsi bagiannya. Seperti pantai apa namanya tadi mangrove. Oh iya, menjelaskan itu ya macam-macam pantainya ya. Ada banyak tadi. Kemudian yang terakhir manfaat dari pantai tersebut bisa dijadikan rekreasi untuk keluarga dan lain sebagainya. Oke, di sini kalian sudah paham ya untuk teks laporan hasil observasi. Nah, setelah paham ini, Ibu akan beri tugas kembali karena tadi sudah dibagi kelompok ya. Tadi Ibu beri tugas hanya memberikan contoh ya. Untuk tugas selanjutnya kalian bisa langsung berperan sebagai peneliti untuk melakukan observasi. Ibu terserah mau kalian hewan atau
temanya bisa kalian itu kemudian kalian tulis. Minggu selanjutnya bisa kalian kumpulkan dan kalian presentasi kembali hasil dari observasi kalian. Nah, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa hasil observasi ini harus sesuai dengan fakta, jadi tidak hanya rangkaian dari kalian saja. Jadi kalian langsung diterjun untuk melakukan hasil observasi tersebut. Oke, paham untuk tugasnya? Tugas di rumah. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan segala macam kegiatan di sekolah ini. Oke, karena tadi lupa ya tidak membaca doa awal. Ya, belum ya? Udah nggak apa-apa. Berarti kita tutup dengan doa juga tidak apa-apa. Untuk ketua kelas Dito bisa untuk memimpin doa. Baik Ibu, baik kepada teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dito. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas tugas hasil observasi kalian. Terima kasih untuk partisipasi kalian selama pelajaran ini dan telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Oke, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewati yang bertugas sebagai observer lisan dari saudara Salma mengenai panduan observasi kelima keterampilan aktif diskusi kelompok kecil pada bagian pertama, dan dari saudara Salma Farida dengan NPM 2113641077 tanggal Selasa 12 Desember 2023 mengenai topik teks laporan hasil observasi. Komponen keterampilan yang pertama merupakan bagian dari isi yang pertama merumuskan tujuan. Tadi sudah dilakukan, yaitu saudara Salma tadi memberikan tujuan untuk memberikan tugas kelompok. Kemudian merumuskan dan merumuskan kembali masalah juga sudah dilakukan. Kemudian menandai hal-hal merumuskan masalah sudah dilakukan. Kemudian membuat rangkuman bertahap. Untuk ini masih kurang bertahap ya tadi teman-temannya. Kemudian poin kedua memperjelas masalah atau urunan pendapat. Dengan poin yang pertama mengkarakterase, tadi masih kurang karena perintahnya masih berulang-ulang. Kemudian merangkum sudah dilakukan, menggali sudah dilakukan, uraikan secara detail juga sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga menganalisis pandangan. Dengan poin yang pertama menandai persetujuan atau tidak setujuan. Tadi masih kurang karena saudara sama masih setuju dengan pendapat siswa dan masih kurang ketika memberikan pernyataan tidak setujuan. Kemudian untuk meneliti alasannya juga masih kurang karena tadi ketika siswa mempresentasikan saudara sama belum meneliti alasan apa yang diambil oleh siswa seperti itu. Kemudian poin keempat berupa meningkatkan turunan siswa. Dengan poin yang pertama menimbulkan pertanyaan tadi sudah dilakukan dalam hal memancing pertanyaan. Kemudian menggunakan contoh tadi juga sudah dilampirkan, sudah dicontohkan. Kemudian menggunakan hal yang sedang dibicarakan juga sudah dilakukan. Kemudian menunggu. Tadi saudara Salma sudah memberikan waktu kepada siswa untuk memberikan kesempatan berpikir. Kemudian memberikan dukungan juga sudah dilakukan. Poin kelima menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dengan poin meneliti pandangan sudah dilakukan. Untuk mencegah pembicaraan berlebihan tadi belum dilakukan. Belum ada batasan pada siswa dalam berdiskusi seperti itu. Kemudian menghentikan atau melarang monopoli tadi tidak dilakukan. Kemudian dalam tutup diskusi meneliti pandangan tadi sudah dilakukan. Kemudian memberikan gambaran yang akan datang sudah dilakukan dengan cara tadi memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian menilai juga sudah dilakukan dengan cara mengapresiasi hasil kerja siswa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya